Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan uji praktikum korosi pada paku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saputra Tri Ramadan. Nama saya Fadlan Rafiq. Nama saya Muhammad Septian. Nama saya Teguh Kusumo Nugroho. Sebelum kita masuk ke percobaan, perlu kita ketahui apa itu pengertian dari korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi, dan besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. pertama, kita akan melihat hasil korosi pada udara. Yang sudah,
dilakukan selama 3 hari. Dan bisa dilihat hasilnya ini masih belum terjadi apa-apa atau masih belum terjadi proses pengaratan. Kali ini saya akan memperlihatkan hasil korosi pada paku dalam larutan atau air mentah dan air matang. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan dalam air mentah dulu. Dalam air mentah tidak mengalami perubahan sama sekali untuk hari ketiga. Tidak ada proses korosi dan pengkaratan. Di sini saya akan membuka untuk hari yang ketiga percobaan pada paku yang dimasukkan ke deterjen, larutan deterjen untuk menguji korosi. Di sini dapat dilihat bahwa paku tidak terjadi korosi dan masih sama seperti pertama kali dimasukkan ke dalam larutan deterjen ini. Kali ini saya akan memperlihatkan hasil korosi pada paku dalam larutan garam pada hari ketiga. Di sini kita bisa lihat tidak ada perubahan pada paku di dalam larutan garam dalam hari ketiga. Korosi selama 3 hari pada minyak. Dan di sini masih belum mengalami korosi sama sekali. Di sini saya akan membuka pada hari ketiga percobaan korosi pada paku yang dimasukkan ke dalam larutan cuka. Di sini dapat dilihat bahwa paku sudah mengalami perubahan, yakni pada lapisan terluarnya sudah terkelupas dan paku berubah menjadi warna hitam. Kita lihat untuk air matang. Pada air matang juga tidak mengalami perubahan sama sekali dan tidak mengalami proses korosi. Baiklah, kita akan melihat hasil setelah 7 hari. Yang pertama itu adalah korosi di udara. Dan dapat dilihat bahwa setelah 7 hari di udara masih belum terjadi korosi pada paku. Dan dapat disimpulkan bahwa udara tidak menyebabkan korosi pada paku. Oke, kali ini saya akan mengecek eksperimen korosi pada air mentah pada hari ke-7. Ini terlihat tidak mengalami korosi pada paku, dapat disimpulkan bahwa air mentah tidak dapat menyebabkan korosi pada paku. Di sini saya akan melihat hasil percobaan korosi pada paku dalam larutan deterjen pada hari ke-7. Di sini dapat dilihat bahwa paku tidak mengalami perubahan, yang berarti dapat disimpulkan bahwa paku ini tidak terjadi korosi. Kali ini saya akan memperlihatkan hasil korosi pada paku di dalam larutan garam pada hari ke-7. Kita buka. Di sini dapat disimpulkan bahwa larutan garam dapat menyebabkan korosi pada paku. Kita ke cairan minyak. Ya, tumpah, nggak apa-apa ya. Oke. Baiklah. Di sini dapat dilihat. Kita di sini dapat lihat bahwa
masih belum terjadi korosi sama sekali di hari ke-7 pada larutan minyak, dan dapat disimpulkan bahwa minyak tidak dapat menyebabkan korosi pada paku. Terima kasih, sekian dari saya. Di sini saya akan melihat hasil percobaan korosi pada paku dalam larutan cuka pada hari ke-7. Di sini dapat dilihat bahwa paku terdapat perubahan, yakni pada lapisan terluarnya bisa dilihat berubah menjadi hitam, yang berarti paku ini mengalami korosi karena ada bagian yang terkikis. Buka air matang. Di sini juga terlihat tidak ada proses korosi atau paku tidak mengalami proses korosi. Dapat disimpulkan bahwa air matang tidak menyebabkan korosi pada paku. Pada praktikum kali ini, dilakukan proses pengujian korosi besi menggunakan paku beton sebanyak 7 buah yang dimasukkan ke dalam 7 gelas dengan kondisi yang masing-masing berbeda, yakni gelas kosong, gelas berisi air mentah, gelas berisi air sabun deterjen, gelas berisi air garam, gelas berisi minyak, gelas berisi cuka, dan yang terakhir gelas berisi air matang. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum yang telah kami lakukan selama 7 hari, bahwa dari ke-7 gelas dengan kondisi yang berbeda, hanya gelas yang berisi larutan cuka dan larutan garam yang mengalami korosi. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa gelas yang berisi air matang, gelas yang berisi air mentah, dan gelas yang kosong tidak mengalami korosi. Karena berdasarkan hasil laporan percobaan secara umum, jika besi dimasukkan ke dalam larutan tersebut akan mengalami korosi. Setelah kami telusuri kembali, bahwa paku yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah paku beton. Paku beton bukan terbuat dari besi murni, melainkan terdapat kandungan lain yakni aluminium. Kandungan aluminium pada paku beton akan teroksidasi dengan air atau udara sehingga membentuk aluminium oksida yang dapat mencegah karat atau korosi karena bersifat melindungi dari oksigen. Sehingga dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa paku beton lebih sulit mengalami korosi jika dibandingkan dengan paku besi biasa. Hal ini membuktikan juga bahwa dalam proses korosi juga dipengaruhi bahan logam dan kondisi lingkungan. Sedangkan pada gelas yang berisi minyak, tidak akan terjadi korosi karena minyak mencegah kontak langsung antara paku atau besi dengan oksigen dan air, sehingga korosi tidak terjadi. Pencegahan korosi dari besi terdapat 2 macam, yaitu perlindungan mekanis dan perlindungan elektrokimia. Berikut merupakan penjelasan kedua perlindungan tersebut. Yang pertama, ada perlindungan mekanis. Perlindungan mekanis dilakukan agar permukaan logam tidak berhubungan dengan oksigen dan uap air di udara. Perlindungan mekanis dilakukan menggunakan beberapa cara, antara lain pengecatan, melumuri dengan oli, membalut dengan plastik, melapisi dengan seng, melapisi dengan timah, dan membuat paduan logam. Yang kedua, ada perlindungan elektrokimia. Perlindungan elektrokimia disebut juga perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Caranya, dengan menghubungkan logam besi dengan logam pelindung yang mempunyai nilai potensial elektroda standar yang lebih kecil. Logam pelindung ditanam di dalam tanah atau air yang berada di dekat logam yang akan dilindungi. Sel volta raksasa akan terbentuk dengan logam pelindung sebagai anoda. Logam pelindung yang biasa digunakan yaitu magnesium. Perlindungan elektrokimia biasa dilakukan untuk melindungi karat pada pipa air, menara raksasa, dan baling-baling kapal laut. Pencegahan korosi dari aluminium. Kenapa ada aluminium? Karena paku beton bukan terbuat dari besi murni, melainkan terdapat kandungan lain, yakni aluminium. Nah, di sini saya akan sekaligus ngasih tahu pencegahan korosi terhadap aluminium, yaitu dilakukan dengan cara elektrolisis. Aluminium merupakan logam yang lebih aktif daripada besi, tetapi lebih tahan terhadap karat. Aluminium yang berkarat akan membentuk aluminium oksida dengan cepat. Perkaratan akan segera terhenti setelah terbentuknya lapisan oksida yang tipis.
Lapisan tersebut melekat kuat pada permukaan logam. Oleh karenanya, logam di bawahnya akan terlindungi dari perkaratan lebih lanjut. Melalui elektrolisis, lapisan oksida tersebut dapat dipertebal. Proses ini dinamakan anodizing. Aluminium hasil anodizing digunakan untuk membuat perkakas dapur, kusen pintu dan jendela, serta bingkai. Dari hasil pengamatan selama 7 hari, diketahui bahwa hanya larutan cuka dan air garam yang membuat korosi pada paku. Hal ini disebabkan karena paku yang digunakan adalah paku beton. Paku beton bukan terbuat dari besi murni, namun terdapat kandungan lain yaitu aluminium. Kandungan aluminium pada paku mencegah pengaratan atau korosi karena bersifat melindungi dari oksigen. Itu sebabnya dapat disimpulkan bahwa paku beton akan lebih sulit mengalami korosi dibanding paku besi. By the way,